Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 199. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ruang yang ada di tempat dari makam Xiaoshuan sedikit berfluktuasi sebelum akhirnya Xiaoyan dan juga Sun Er muncul di tempat ini setelah mereka membunuh Hunya dan juga Hunli. Pertarungan ini benar-benar cepat. Xiaoyan langsung menghabisi Hunya dan juga Hunli hanya dalam 2 serangan. Sebenarnya Xiaoyan dan juga Sun Er tinggal beberapa hari di dunia luar. Setelah mereka membunuh Hunya dan juga Hunli, barulah kemudian mereka kembali ke tempat dari Xiaoshuan. Melihat kemunculan Xiaoyan dan juga Sun Er membuat Xiaoshuan segera mengatakan sebenarnya kalian berdua telah kembali. Namun Xiaoshuan tidak bertanya apakah Xiaoyan berhasil membunuh Hunya dan juga Hunli. Dirinya hanya secara acak melemparkan sesuatu pada Xiaoyan sambil mengatakan, ambillah. Ini merupakan kain kaisar serangga kuno dan hal ini bisa kau gunakan pada tubuhmu yang kemudian akan segera berubah menjadi sebuah armor ketika kapanpun kau memanggilnya. Meskipun hal seperti ini membutuhkan banyak doki untuk terus mendukungnya, namun hal itu bisa bertahan melawan serangan apapun di tahap Banseng. Xiaoyan dengan cukup senang segera menangkap apa yang telah diberikan oleh Xiaoshuan. Selanjutnya, Xiaoshuan pun sambil tersenyum mengatakan, teteskan esensi darah di dalam tubuhmu pada benda itu yang kemudian kau bisa menyimpannya di dalam tubuhmu. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaoyan segera menggigit ujung jarinya, kemudian meneteskan esensi darah pada cahaya hitam yang dilemparkan oleh Xiaoshuan. Dalam sekejap, hal itu pun bergoyang lalu berubah menjadi seperti cairan yang bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Dan kali ini Xiaoyan bisa melihat bahwa seluruh tubuhnya tertutupi seperti benang-benang khusus yang tidak terlihat dan memancarkan aura yang sulit untuk dihancurkan. Xiaoyan kemudian mengusap pakaian hitam di tubuhnya sambil mengatakan, apakah ini sebenarnya kain kaisar serangga kuno? Memang benda yang sangat misterius. Xiaoshuan sambil membelah janggutnya pun mengatakan, kain kaisar serangga kuno ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak para ahli, terutama kain kaisar serangga kuno yang telah disempurnakan menggunakan tubuh dari ratu serangga. Nilainya tidak kurang dari teknik Do kelas Tian, dan ini merupakan objek paling langka yang hanya bisa diperoleh melalui sebuah keberuntungan. Apalagi keberadaan yang sangat kuat seperti ratu serangga tidak akan bisa dengan mudah didapatkan oleh siapapun, bahkan ketika orang itu mau. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan banyak doki untuk bisa mengaktifkannya, namun Xiaoyan tidak takut karena dia memiliki mantra api yang akan bisa mengisi doki di dalam tubuhnya ketika mengaktifkan hal itu. Xiaoshuan sambil melihat pada Xiaoyan, dirinya segera mengatakan, jika aku menghitung hari, seharusnya hari ini kalian berdua akan meninggalkan makam surgawi. Mendengar ucapan tersebut membuat Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan suasana di rumah dari Xiaoshuan telah menjadi tampak hening. Xiaoshuan sambil tersenyum, dia pun berkata pada Xiaoyan, pada akhirnya kau memang harus pergi. Xiaoyan, kau merupakan satu-satunya harapan bagi klan Xiao. Dia menepuk bahu dari Xiaoyan sambil mengatakan, bocah kecil, aku akan menunggumu kembali ke makam surgawi, dan pada saat itu aku ingin melihat apakah kau mengecewakanku atau tidak. Xiaoyan kemudian menjawabnya dengan nada suara yang cukup serius, leluhur, yakinlah, aku Xiaoyan tidak akan berani datang ke tempat ini sebelum aku mencapai tahap Daozeng. Xiaoshuan hanya bisa mengangguk dengan puas mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Tiba-tiba saja Sun Er yang ada di sampingnya segera mengatakan, kakak Xiaoyan, waktunya sudah habis. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia membungkuk dan menangkupkan 2 tangannya pada Xiaoshuan untuk memberikan penghormatan sebelum dia pergi dari tempat ini. Xiaoshuan hanya tersenyum sambil mengatakan, bocah kecil, masa depan klan Xiao semuanya bergantung di tanganmu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Baru saja dia akan berbicara, tiba-tiba saja ruang yang ada di sekitarnya mulai berfluktuasi. Kekuatan hisab segera menarik tubuh dari Xiaoyan dan juga Sun Er. Sebelum menghilang, Xiaoyan pun mengatakan, leluhur, jaga dirimu baik-baik. Aku Xiaoyan pasti akan mencari cara untuk membuatmu bisa keluar dari tempat ini. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Xiaoyan dan juga Sun Er
secara resmi menghilang dari dalam tempat ini. Sementara Xiao Xuan hanya bisa melihat kepergian Xiao Yan dan juga Sun Er. Dia menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Para leluhur klan Zhao sebelumnya, kalian harus memberkati bocah kecil ini. Penghancuran atau kebangkitan klan Zhao semua akan tergantung di tangannya." Cerita kemudian berpindah ke alam Gu. Banyak sosok kali ini telah berdiri di udara. Salah seorang tetua dari klan Gu segera mengatakan, "Tetua Tong Xuan, batas waktu dari 3 tahun seharusnya sudah habis. Tepat hari ini." Tong Xuan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar." Sementara tatapan mata dari Tong Xuan mengamati seluruh tempat ini yang tiba-tiba saja menjadi terdistorsi. Di dalam hati, dia merasakan sebuah kecemasan karena dia menyadari bahwa sebenarnya di dalam makam surgawi memiliki bahaya yang besar. Jika sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada anggota generasi muda dari klan Gu, kemungkinan klan Gu ini akan mengalami kerugian yang besar. Salah seorang tetua lainnya hanya membelit janggutnya sambil mengatakan, "Aku sebenarnya penasaran dan ingin tahu siapa yang telah mengalami peningkatan terbesar kali ini." Tetua satunya lagi segera menjawabnya, "Semua ini tergantung pada nasib mereka sendiri." Ketika beberapa tetua dari klan Gu saling mengobrol, tiba-tiba saja 2 orang telah keluar dari ruang yang terdistorsi. Hal ini membuat tetua dari klan Gu segera berkata, "Mereka sebenarnya adalah anggota dari klan Lei. Sepertinya tidak mengalami banyak penderitaan, dan aku bisa merasakan aura di dalam tubuh mereka juga telah meningkat." Tidak lama kemudian, sosok yang lainnya pun juga telah muncul. Mereka adalah anggota dari klan Yao dan juga klan Yan. Sebagian besar aura di dalam tubuh mereka juga telah meningkat. Tidak lama kemudian anggota dari klan Si juga telah keluar dari makam surgawi. Detik berikutnya, lubang hitam yang lainnya pun telah muncul dan 2 sosok yang telah mati kali ini bisa dilihat oleh banyak orang. Ekspresi di raut wajah banyak orang pun segera berubah ketika mengenali mayat yang telah muncul di tempat ini. Tetua Tong Xuan kemudian mengatakan, sebenarnya mereka adalah Hunya dan juga Hunli dari klan Hun. Keduanya telah meninggal di dalam makam surgawi. Semua anggota dari klan Hun hanya bisa saling berhadapan ketika melihat 2 mayat dari anggota klan Hun yang melayang di langit. Selama ini, orang-orang dari klan Hun bisa dianggap sebagai musuh dari klan Gu, dan mereka cukup senang ketika melihat kematian dari anggota klan Hun, Wo Xuan, dan juga yang lainnya yang telah memasuki makam surgawi. Mereka cukup tercengang ketika melihat mayat Hunya dan juga Hunli. Mereka merenung sejenak dan berpikir di dalam makam surgawi mungkin memang berbahaya, tapi semua orang dengan jelas menyadari bahwa mereka harus pergi ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa untuk diatasi. Namun kenapa Hunya dan juga Hunli bisa meninggal di dalam makam surgawi? Wo Xuan secara perlahan dia pun mengatakan, sepertinya masalah ini tidak sederhana. Sementara Wo Xi hanya bisa bertanya, apa sebenarnya maksudmu? Wo Xuan dengan lembut mengatakan, kedua orang itu telah berencana memberikan serangan pada Xiao Yan ketika baru saja memasuki makam surgawi. Sebelum akhirnya kita berkumpul dengan kelompok Xiao Yan, mereka telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan juga Sun Er sebelumnya. Wo Xi dia pun memprotes ucapan dari Wo Xuan. Apakah menurutmu Xiao Yan dan juga Sun Er yang telah membunuh mereka berdua? Aku rasa jika Hunya dan juga Hunli ini bergandengan tangan, bahkan seorang yang berada di bintang 9 Dosun tidak akan mampu menghentikan mereka berdua. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri dengan kekuatan Xiao Yan, aku takut dia belum mampu membunuh Hunya dan juga Hunli. Wo Xuan hanya tersenyum sambil mengatakan, siapa yang tahu tentang hal ini? Hunya dan juga Hunli bukanlah orang yang baik, dan tidak masalah jika mereka mati. Kelompok dari Gu Qingyang pada saat ini juga telah keluar dari dalam makam surgawi. Tatapan mata mereka menyapu seluruh tempat ini yang kemudian sangat terkejut ketika melihat mayat dari Hunya dan juga Hunli. Secara serempak mereka berempat mengatakan, sebenarnya itu adalah Hunya dan juga Hunli. Kenapa mereka bisa mati? Huhua berteriak dengan kaget, siapa orang yang benar-benar kejam dan membunuh 2 orang dari klan Hun ini? Mereka berempat saling bertukar pandang sebelum akhirnya secara serempak mengatakan, Xiao Yan. Gu Shen lalu bergumam, tetua Xiao Xuan saat itu tidak melakukan penyerangan
pada Hunya dan juga Hunli. Mengingat karakternya, dia pasti merasa menyerang dua orang ini adalah sebuah penghinaan. Apalagi dua orang ini juga cukup licik. Tidak mungkin mereka akan memprovokasi tubuh energi yang memiliki kekuatan Banseng ke atas. Dari sini, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka dibunuh oleh para musuh, dan satu-satunya di dalam makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk bisa membunuh mereka berdua hanyalah kita berempat. Bahkan jika hal itu kita lakukan untuk melakukan penyerangan secara bersama-sama, namun kita tidak melakukan hal itu. Melihat kejadian ini, aku rasa memang dilakukan oleh Xiaoyan dan juga Sun Er. Gu Qingyang mengerutkan keningnya lalu mengatakan, jika Hunya dan juga Hunli bergandengan tangan, bahkan mereka akan mampu bertarung dengan seseorang yang berada di bintang 9 Dosun. Sun Er mungkin memang kuat, tapi dia tidak akan pernah bisa menahan jika Hunya dan juga Hunli ingin melarikan diri. Tidak lama kemudian lubang hitam yang lainnya pun muncul di udara. Xiaoyan dan juga Sun Er secara perlahan melangkahkan kaki untuk keluar dari tempat itu. Kelompok dari Gu Qingyang hanya bisa menyipitkan matanya ketika melihat Xiaoyan. Mereka kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah Xiaoyan. Aura di dalam tubuhnya benar-benar kuat. Tidak heran yang membunuh Hunya dan Hunli pastilah Xiaoyan. Tatapan mata dari tetua Tong Xuan dan juga yang lainnya mengamati kemunculan Sun Er dan juga Xiaoyan. Tong Xuan lalu mengatakan, nona muda Sun Er. Dia bisa menghela nafas dengan lega setelah melihat bahwa sebenarnya Sun Er masih baik-baik saja. Detik berikutnya, Tong Xuan melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, Xiaoyan, aura ini. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan yang pada saat itu hanya berada di bintang 5 Dosun, sekarang telah ada di puncak dari bintang 8 Dosun. Beberapa tetua hanya saling bertukar pandang sambil mengatakan, kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah meningkat 3 bintang. Kecepatan seperti ini benar-benar menakutkan. Mereka semuanya mengetahui bahwa sebenarnya makam surgawi memang sangat misterius dan memiliki aliran waktu yang lebih cepat daripada di dunia luar. Namun cukup mustahil bagi mereka semuanya yang telah memasuki makam surgawi untuk langsung bisa meningkatkan kekuatan sebanyak 3 bintang. Ini merupakan kasus pertama kali yang mereka saksikan secara pribadi bahwa seseorang yang memasuki makam surgawi langsung meningkat 3 bintang. Tong Xuan sambil mengerutkan keningnya dia mengatakan, mungkinkah hal ini berkaitan dengan makam Xiao Xuan? Tatapan mata dari Xiaoyan dan juga Sun Er yang ada di tempat ini mengamati lokasi sekitar. Xiaoyan melihat 2 mayat yang telah mengambang di langit. Lalu dirinya mengatakan, sungguh tidak terduga mayat Hunya dan juga Hunli juga akan ditendang keluar. Tiba-tiba saja Huo Xuan dan juga Huo Xi mendekati Xiaoyan. Lalu Huo Xuan mengatakan, saudara Xiaoyan, tidak disangka bahwa kekuatanmu akan mencapai tahap seperti ini hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menjawabnya, saudara Huo Xuan, kau juga telah berkembang dengan cepat. Huo Xuan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, bagaimana bisa aku dibandingkan dengan dirimu? Pada saat itu, kau hanya berada di bintang 5 Dosun, namun saat ini kau sudah berada di bintang 8 Dosun. Dan aku bahkan hanya naik 1 bintang saja, karena kekuatan Huo Xuan saat ini sudah berada di puncak dari bintang 8 Dosun. Selanjutnya kelompok dari Gu Qingyang juga mendekati Xiaoyan. Mereka tersenyum sambil mengatakan, Xiaoyan, selamat. Gu Qingyang melihat pada 2 mayat sambil mengatakan, kedua orang itu benar-benar tidak beruntung karena Gu Qingyang memancing Xiaoyan untuk mengatakan siapa yang telah membunuh mereka. Namun Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, anggap saja mereka telah menemui pembalasan yang cukup adil. Mendengar jawaban dari Xiaoyan membuat Gu Qingyang hanya bisa menebak bahwa kematian Hunya dan juga Hunli memang terkait dengan Xiaoyan. Terutama karena kekuatan Xiaoyan telah melonjak. Jika dia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa membunuh Hunya dan juga Hunli. Gu Qingyang kemudian berkata dengan lembut, namun masalah ini kemungkinan akan menjadi sedikit merepotkan. Ada seseorang yang berasal dari klan Hun berjaga di tempat ini untuk menunggu kemunculan dari Hunya dan juga Hunli. Jantung Xiaoyan pun berdebar ketika mendengar ucapan dari Gu Qingyang.
Baru saja Xiaoyan akan berbicara, tiba-tiba saja dia bisa melihat dua kabut hitam telah muncul di samping tubuh dari Hunya dan juga Hunli. Hal itu kemudian berubah menjadi dua orang tua yang menggunakan jubah berwarna hitam. Tatapan mata mereka melihat pada mayat dari Hunya dan juga Hunli sambil mengatakan, "Hunya, Hunli." Tubuh mereka lemas seperti tersambar petir dan tidak menyangka bahwa sebenarnya dua generasi muda milik mereka yang cukup berbakat akan mati di dalam makam surgawi. Semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan sebuah kemarahan dari tetua klan Hun tersebut. Tatapan mata dari kedua tetua menyapu seluruh tempat ini yang kemudian salah satunya melihat pada Xiaoyan yang masih berdiri di langit. Mereka menyadari bahwa sebelumnya Hunya dan juga Hunli memiliki rencana untuk membunuh Xiaoyan. Namun saat ini Xiaoyan bisa keluar hidup-hidup dari makam surgawi. Namun Hunya dan juga Hunli malah berakhir dengan kematian. Salah satu tetua awalat jiwa yang bernama Hunlin tiba-tiba saja berteriak, "Xiaoyan!" Sementara Xiaoyan hanya melihat pada tetua tersebut sambil berkata, "Apa sebenarnya yang ingin kau katakan?" Tetua yang bernama Hunlin tiba-tiba saja mengatakan, "Nyawa harus dibayar dengan nyawa." Hunlin pun mengeluarkan rantai hitam yang dengan cepat menembus udara dan melesat ke arah Xiaoyan. Melihat serangan tersebut membuat Xiaoyan tetap terdiam. Yang detik berikutnya dia mengambil langkah untuk maju sambil mengulurkan telapak tangannya yang sudah tertutupi oleh api. Yang kemudian tangan dari Xiaoyan dengan kuat meraih rantai hitam yang telah diluncurkan oleh Hunlin. Xiaoyan mengepalkan tangan, pada akhirnya beng! Rantai hitam itu pun hancur lebur dan kemudian berserakan di langit. Tubuh dari Hunlin terhuyung mundur. Jelas dia cukup dirugikan dalam pertempuran kali ini. Sambil melihat pada Hunlin, Xiaoyan pun mengatakan, "Sungguh orang tua yang tidak tahu malu. Perilakumu benar-benar rendahan." Tetua Hunlin terlihat cukup jelek. Dia merupakan orang yang berada di bintang 8 Dosun, namun tidak berharap bahwa sebenarnya tidak memperoleh keuntungan sama sekali ketika melakukan pertukaran pukulan dengan seorang Xiaoyan. Tetua Tong Xuan tiba-tiba saja berteriak, "Hunlin, ini merupakan alamku dan kau jangan bertindak sesuka hatimu seperti di dalam alam Hun saja." Tetua Hunlin tiba-tiba saja berteriak dengan marah, "Tong Xuan, anggota klan Hun kita telah kehilangan nyawanya. Apakah kalian akan berbagi kesalahan?" Tetua klan Hun yang lainnya tiba-tiba saja berteriak, "Xiaoyan, aku pikir kau harus dengan patuh ikut kita berdua ke dalam klan Hun. Jika kau memang tidak membunuh Hunya dan juga Hunli, kita yang berasal dari klan Hun tidak akan mempersulit dirimu." Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, "Sungguh tidak masuk akal." Tatapan mata cantik dari Sun Er melihat pada tetua Hunlin dan juga tetua satunya lagi sambil mengatakan, "Para tetua, makam surgawi itu dipenuhi dengan banyak bahaya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan bisa keluar hidup-hidup. Jika kau tidak memiliki bukti menuduh kakak Xiaoyan sebagai pembunuhnya, hal itu merupakan fitnah yang kejam. Apalagi kalian telah menghilangkan 2 DPO serta menangkap 1 orang kuli bangunan secara acak hanya dengan menyertakan barang bukti, yaitu ijazah, rapot SD, SMP, SMA. Apakah kalian pikir ini kasus pembunuhan atau pemalsuan ijazah? Selain itu, masalah ini juga tidak bisa dianggap selesai. Hunya dan juga Hunli ketika berada di dalam makam surgawi, mereka telah melancarkan serangan secara diam-diam pada semua generasi muda dari klan Gu kita. Dan kalian berdua mungkin bisa memberikan penjelasan tentang hal ini. Banyak orang dari klan Gu tiba-tiba saja berkumpul di tempat ini dan tatapan mata mereka melihat pada Hunlin dan juga satu tetua yang lain. Ekspresi di raut wajah dari tetua Tong Xuan telah berubah menjadi cukup jelek yang kemudian dia mengatakan, "Hunlin, apakah yang dikatakan oleh Sun Er adalah kebenaran?" Wajah dari Hunlin dan juga satu tetua yang lain telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengarkan hal ini. Namun, detik berikutnya mereka berteriak, "Sungguh kata-kata yang tidak masuk akal. Apakah sebenarnya kau mencoba untuk membersihkan diri dari kecurigaan? Hari ini kita berdua berada di alam Gu dan kita memang tidak akan berani berbuat apapun. Namun Xiaoyan, sebaliknya kau harus mengingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam atas kematian Hunya dan juga Hunli." Mendengar ancaman seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menjawabnya
Aku akan selalu mengingat kata-katamu di dalam hatiku. Raut wajah dari Hun Lin dan juga tetua satunya telah berubah menjadi cukup jelek, dipenuhi dengan kemarahan. Mereka pun melambaikan tangan dan menyimpan mayat dari Hunnya dan juga Hun Li, kemudian berbalik meninggalkan tempat ini. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada tempat sekitar. Dia tidak menemukan kelompok dari Xiaoxian. Lalu Xiaoyan bertanya, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada pavilion bintang jatuh? Tubuh dari tetua Tong Xuan tiba-tiba saja muncul di depan Sun Er. Lalu dia bertanya, Nona muda Sun Er, apakah kau baik-baik saja? Sun Er hanya menggelengkan kepalanya. Sementara Xiaoyan yang ada di samping Sun Er, dia ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan dua tangan sambil bertanya, Tetua Tong Xuan, bolehkah aku tahu di manakah kelompok dari Xiaoxian saat ini? Tetua Tong Xuan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, mereka telah pergi 3 bulan yang lalu setelah dirimu memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka telah kembali ke pavilion bintang jatuh. Namun mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi, dan yang mereka katakan hanyalah memberitahu dirimu untuk segera pergi ke pavilion bintang jatuh ketika kau keluar dari makam surgawi. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia segera menganggukkan kepalanya, lalu melihat pada Sun Er sambil berkata, sepertinya memang ada sesuatu yang telah terjadi. Kali ini, aku tidak bisa tinggal di dalam alamku. Apakah kau ingin ikut denganku? Sun Er ragu-ragu sejenak. Baru saja dia akan menjawab perkataan dari Xiaoyan, tetua Tong Xuan yang ada di sampingnya buru-buru mengatakan, Nona muda Sun Er, ada beberapa masalah besar yang telah terjadi di dalam klanku baru-baru ini, dan setelah diskusi dengan para tetua, kau tidak diperbolehkan meninggalkan alamku. Sun Er pun mengangkat alisnya lalu bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tetua Tong Xuan ragu-ragu sejenak dan dia melirik pada Xiaoyan. Sementara Sun Er dengan acuh mengatakan, Tetua Tong Xuan, katakan saja sejujurnya, tidak ada orang luar di dalam tempat ini. Tetua Tong Xuan sambil menganggukkan kepalanya, dia pun berkata, Alam Ling tiba-tiba saja menghilang. Xiaoyan dan juga Sun Er cukup terkejut. Ekspresi di raut wajah mereka telah berubah, kemudian mereka bertanya, apa? Alam Ling telah ditutup? Xiaoyan merenung sejenak, lalu dia melihat pada perubahan wajah dari Sun Er sambil mengatakan, bukankah Alam Ling itu adalah milik dari klan Ling? Sun Er hanya bisa mengangkat alisnya lalu menjawab, kenapa Alam Ling tiba-tiba saja menghilang? Tidak heran bahwa klan Ling tidak mengirimkan siapapun ke makam surgawi kali ini. Tetua Tong Xuan sambil menggelengkan kepalanya, dia pun mulai memberikan penjelasan. Kita sebenarnya juga tidak tahu, dan kita telah mengirimkan banyak ahli untuk melakukan penyelidikan, namun kita semuanya gagal mendapatkan informasi apapun. Dan ruang di mana Alam Ling berada pada saat ini juga telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa tetua dari dalam klanku pergi untuk melakukan penyelidikan, kita masih tidak bisa menemukan hal itu. Dengan menghilangnya Alam Ling, seolah-olah klan Ling telah menyembunyikan dirinya dari dunia ini. Sun Er pun hanya bergumam dengan pelan, menyegel sebuah alam dan kemudian menyembunyikan dari dunia. Mereka pasti tidak akan melakukan hal seperti ini kecuali bertemu dengan masalah yang benar-benar besar. Mungkinkah klan Ling telah menghadapi masalah yang sangat serius sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Tetua Tong Xuan hanya mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh kekhawatiran, aku sendiri juga tidak yakin tentang hal itu. Meskipun klan Ling telah menunjukkan beberapa penurunan selama bertahun-tahun ini dan juga jarang berhubungan dengan kita, namun mereka masih memiliki fondasi yang benar-benar kaya. Bahkan klanku sebagai salah satu dari 8 klan kuno akan mengalami kesulitan memaksa mereka dalam keadaan seperti ini. Kepala klan Guyuan dan juga yang lainnya telah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar bertemu dengan masalah yang serius, maka kita juga harus mengambil tindakan sebagai pencegahan. Oleh karena itu, Nona muda, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan alamku selama periode waktu ini. Raut wajah Sun Er telah berubah menjadi cukup muram ketika dia mendengarkan hal itu. Ini adalah sebuah kasus yang cukup langka. Selama bertahun-tahun, sebuah klan kuno telah menyegel diri mereka dan menghilang dari dunia. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada klan Ling? Xiaoyan mengerutkan keningnya, kemudian dia mengatakan dengan nada suara yang cukup serius, Sun Er, karena saat ini bukanlah waktu yang tepat, maka kau
harus tetap berada di dalam alamku ini, dan tempat ini adalah yang paling aman untuk dirimu. Tetua Tong Xuan hanya bisa menarik nafas dengan lega ketika mendengarkan Zhou Yan mengatakan hal tersebut. Sun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya melihat pada Zhou Yan lalu berkata, "Jika begitu kakak Zhou Yan, kau harus berhati-hati ketika di luar sana. Permusuhan antara klan Hun dan juga dirimu telah menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan seorang ahli sejati." Mendengar ucapan dari Sun membuat Zhou Yan tersenyum sambil berkata, "Kau tenang saja." Sementara tetua Tong Xuan melihat pada Zhou Yan lalu mengatakan, "Saudara muda Zhou Yan, untuk malam ini kau harus menginap di dalam alamku, dan besok klanku akan mengantarkanmu bersama dengan orang-orang lainnya keluar dari alamku ini." Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari tetua Tong Xuan. Malam hari pun tiba. Zhou Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan rumah bambu yang terlihat cukup tenang. Tiba-tiba saja Sun muncul di belakang Zhou Yan sambil mengatakan, "Kakak Zhou Yan." Sementara Zhou Yan hanya bisa menoleh pada Sun yang telah memeluk tubuh Zhou Yan dari belakang. Zhou Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia pun memberanikan diri untuk berbicara pada Sun "Ada hal yang sangat penting yang ingin aku katakan padamu." Zhou Yan terdiam dan seolah-olah tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Namun Sun kemudian bersandar di dada dari Zhou Yan. Detik berikutnya dia mengatakan, "Apakah masalah ini berhubungan dengan Cailin?" Mendengar hal tersebut membuat raut wajah Zhou Yan dipenuhi dengan ketakutan. Lalu Zhou Yan pun mengamati wajah dari Sun sambil mengatakan, "Sebenarnya kau mengetahui tentang hal itu?" Sun hanya bergumam kepada Zhou Yan, "Aku selama ini mengkhawatirkan dirimu dan aku hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentang dirimu. Mengingat statusku di dalam klanku, akan ada orang yang mengambil inisiatif untuk memberikan informasi apapun yang berkaitan tentang dirimu padaku dan Cailin, juga termasuk di dalam informasi ini." Zhou Yan tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya masalah ini. Lagi-lagi dia terdiam dan seolah tidak mampu untuk melanjutkan kata-katanya. Kecanggungan dari seorang Zhou Yan itu membuat Sun hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi dia mengatakan, "Pada saat itu aku juga sangat marah, tapi aku tidak bisa membencimu. Oleh karena ini, aku masih terus bertahan denganmu. Namun, aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Dan aku ingin melihat apakah di masa depan nanti kau masih berani bermain-main dengan wanita lain." Sebuah keganasan ini telah terlintas di dalam tatapan mata dari Sun Namun tiba-tiba saja Zhou Yan memeluk erat pinggang dari Sun dan dia mencium bibir Sun untuk meredakan emosinya. Mereka berdua pada akhirnya saling berjumbu di bawah penerangan cahaya bulan. Namun tiba-tiba saja ada suara terbatuk yang telah muncul dari belakang. Suara batuk itu membuat Zhou Yan dan juga Sun terlihat cukup kaget, dan Zhou Yan buru-buru melepaskan pelukannya dari Sun karena sebenarnya suara terbatuk itu merupakan kepala klanku, yaitu Gu Yuan yang juga ayah dari Sun Dalam sekejap, raut wajah Sun pun telah berubah menjadi memerah ketika melihat kemunculan dari ayahnya. Sun mencubit pinggang dari Zhou Yan, tubuhnya berbalik dan dia memasuki rumah bambu. Sementara Zhou Yan hanya bisa tertawa ketika melihat Sun telah kabur dari tempat ini. Tatapan mata Zhou Yan melihat pada Gu Yuan dengan cukup malu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Gu Yuan akan memarahi Zhou Yan karena dengan berani berciuman dengan Sun di alamku ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.